Hai Sobat Pora, welcome back to Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Well, sebelum kita mulai nih, yuk biar makin semangat, yuk kita sama-sama tagline dulu ya. Salam pemuda, maju, salam olahraga, jaya. Tapi sebelum itu, kamu jangan lupa ya Sobat Spora untuk subscribe channelnya terlebih dahulu di Spora Sumsel TV. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik dari di Spora Sumsel TV. Nah, sebelum itu kita sapain dulu salah satu narasumber kita yang pada hari ini. Halo Kak Risha. Hai Kak Tia, apa kabar? Baik. Nah, kalau sebelum itu kita langsung aja nih, kita kenalin dulu Kak Risha ini. Beliau merupakan Bujang Gadis Palembang 2015 dan juga termasuk di bagian Miss Earth Eco Lifestyle tahun 2018 dan juga sekarang telah menjadi presenter PAL TV dan juga termasuk di influencer atau selebgram di Palembang. Tentunya salah satu pengusaha muda yaitu mempunyai butik Sabrina Collection. Waduh, keren banget gak sih? Yuk langsung aja nih, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ngobrol bareng sama Kak Risha Monica. Halo Kak. Halo Kak Tia. Gimana nih kabar kakak? Alhamdulillah baik ya. Kakak gimana, sehat? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Menurut pengalaman kakak tadi keren banget sih Kak. Kakak tergabung dalam Bujang Gadis Palembang tahun 2015 ya Kak ya? Betul. Oke. Itu waktu kakak kuliah atau gimana nih Kak? Sudah tergabung di Bujang Gadis Palembang? Waktu itu ikut Bujang Gadis Palembang tuh kebetulan baru lulus SMA. Jadi waktu itu aku udah punya basic di dunia teater. Jadi udah biasa di depan publik gitu. Terus waktu itu kepikiran gimana ya caranya biar develop diri lagi sampai akhirnya lulus SMA, lagi beres UN, langsung join di Bujang Gadis Palembang. Dan alhamdulillah emang sesuai tagline-nya Bujang Gadis Palembang, everything begins from here. Dan emang dari BGP itu sampai sekarang semuanya emang banyak kerjanya di dunia entertain gitu sih. Oke, berarti emang kakak minatnya di dunia entertain. Iya, dari sesuai passion juga ya sesuai Kak, passion ya? juga. Oke. Kalau boleh tahu kakak SMA dulu di mana ya? Di SMA Kusuma Bangsa. Oke, I see. Nah, di sini juga kakak terpilih menjadi salah satu Miss Earth Eco Lifestyle pada tahun 2018. Berarti ini ketika kakak kuliah ya, kakak mengikuti seleksi dari Miss Earth Eco Lifestyle ini atau gimana Kak? Iya, itu 2018 itu lagi kuliah semester 5 atau 6. Waktu itu aku lagi di Bandung. Cerita sedikitnya. Boleh. Jadi ikut di ajang itu tuh waktu itu aku beres putus cinta, patah hati sebesar-besarnya di tahun 2018 awal. Tapi nggak tahu, alhamdulillah ya, aku kalau putus cinta itu kayak aku pengen buktiin sesuatu, aku pengen make something new gitu. Jadi di tahun itu aku langsung jadi gym addict banget. Terus aku langsung ikut Miss Earth Indonesia. Nah di tahun itu nggak tahu kenapa ya, emang Tuhan itu baik banget. Di tahun itu aku dikasih 2 rezeki dalam waktu samaan. Jadi waktu itu aku dikasih kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Filipina sama Miss Earth Indonesia itu keterima mewakili Sumatera Selatan. Dan aku harus memilih salah satu. Jadi aku bingung waktu itu, kan emang harus dilepas satu gitu kan. Tapi aku mikirnya jangka panjang. Mungkin pertukaran pelajar penting banget. Cuman karena aku tahu passion aku, ke depannya mau jadi apa segala macam, akhirnya aku memilih Miss Earth Indonesia karena di situ passion aku, terus juga di dunia pageant aku bisa ketemu orang-orang penting yang baru gitu kan. Dan aku akhirnya melepas kesempatan untuk pertukaran pelajar itu ke Filipina. Jadi ya alhamdulillah dari Miss Earth itu juga everything begins from here juga. Sampai sekarang benar-benar kerasa banget sih semua manfaatnya. Benar-benar kerasa banget manfaatnya. Tapi selain itu berarti kakak pernah mengikuti seleksinya atau gimana Kak yang pertukaran pelajar ke Filipina itu? Iya, ada seleksi tes, TOEFL segala macam itu semuanya tes, dan alhamdulillah keterima juga gitu. Jadi aku bingung mau pilih yang mana gitu kan. Tapi alhamdulillahnya orang tua aku nggak pernah memaksakan, kamu harus di dunia pendidikan gini-gini, nggak. Ikutin passion, ikutin kata hati, dan aku memilih Miss Earth waktu itu. Kalau boleh tahu dulu kakak kuliahnya di mana nih Kak? Dulu aku kuliah di Bandung di Universitas Kristen Maranatha, ambil FSRD Seni Rupa dan Desain, jurusan desain interior. Jurusan desain interior. Tapi ya memang kalau kakak fashionnya yang bagian ke pageant, jadinya emang terjun ke bagian yang hal-hal di panggung gitu lah ya. Betul. Sampai sekarang juga jadi influencer dan juga jadi pengusaha nih Kak ya. Nah kalau misalnya cara kakak nih sebagai influencer, kakak pasti punya banyak-banyak konten gitu kan ya. Nah kakak yang biasa pegang konten tuh konten di bidang apa nih yang biasanya kakak bawa?
Oke, kalau di bidang sebagai content creator itu Iya. aku lebih ke lifestyle, ke Lifestyle. family, ke fashion atau enggak ke brand-brand otomotif mobil. Tapi kalau makanan jangan endorse aku please. Kenapa itu? Karena nggak masuk marketnya. Oke. Jadi aku kalau makan juga kan aku makannya dikit. Terus aku bukan tipe yang makan bikin orang ngiler. Oke. Jadi emang tiap orang kan beda-beda karakter ya. Jadi kalau aku emang di lifestyle, fashion, keluarga atau olahraga sih. Oke, lifestyle ya. Kalau gitu berarti kakak lebih sering buka open endorse-nya gitu, bagian yang open brand-brand baju Iya. atau celana gitu. Kalau misalnya di bagian marketingnya nih, kayak strategi pemasaran digital kakak di bagian Instagram atau di TikTok atau gimana nih kak? Aku lebih prefer ke Instagram sih. Oh Aku Instagram. nggak main di TikTok. Oh nggak main TikTok. Nggak main Apakah ada alasan atau apa gitu kak? Sebenarnya nggak ada alasan sih, cuman aku lebih nyaman di Instagram aja karena aku dari dulu tuh bukan tipe yang scrolling TikTok. Oke. Aku nggak nagih gitu di Oh, nggak TikTok. nagih. Padahal sebenarnya market TikTok kan banyak banget ya. Dari jualan, dari mau nyari eksistensi di TikTok tuh luar biasa. Cuman nggak tahu aku ngerasa kurang nyaman aja gitu untuk scrolling aja aku malas banget. Dan aku tuh bukan tipe yang scrolling terus enggak. Jadi kalau buka sosial media tuh cuman cari berita, cari yang penting-penting aja, udah ngonten apa yang udah aku bikin gitu. Oke. Karena kalau udah buka TikTok kayak nggak bisa berhenti ya katanya Oh ya. iya, Candu nggak bisa banget lepas ya. sandu ya, bener banget itu. Aku menghindari hal-hal itu sih. Nah, kalau dari kakak sendiri, kakak sukanya emang seneng berkolaborasi dengan para sponsor, atau kakak emang seringnya lebih nge-content, nge-review sendiri nih masalah ya lifestyle tadi yang dengan bidang kakak itu? Kalau untuk di dunia endorsement Iya. itu sebenarnya bukan sebagai kerjaan utamaku sehari-hari. Jadi kalau ya ada ya syukur, kalau enggak ya udah. Tapi kalau enggak ada juga aku tetap konten. Oke. Tapi mostly rata-rata di Instagram aku tuh kontennya ya olahraga. Olahraga. Jadi mungkin balik-balik kita emang harus bangun branding ya. Tanpa kita di endorse pun kita harus bangun branding sendiri. Ini orang brandingnya apa sih gitu. Mungkin orang-orang lihat aku brandingnya kayak cewek-cewek tomboy yang suka olahraga yang gitu-gitu. Iya. Cuman ya alhamdulillah akhir-akhirnya brand datang sendiri gitu. Oh karakternya cocok nih sama brand mereka. Cuman kalau untuk endorsement aku lebih suka collab sih sama brand-brandnya sendiri. Oke. Kalau boleh tahu, kan tadi bahas olahraga nih. Kakak seneng olahraga apa sih emangnya? Olahraga itu gym udah pasti dari SMA. Terus Oke. dulu basket. Oh. Dari SMP tuh udah basket. Cuman Oke. SMA aku udah stop karena dulu aku tomboy banget tuh pas basket SMP, tomboy banget sampai orang tua aku marah, nih cewek apa cowok sih nih anak kita Oke. nih gitu. Karena aku move ke teater dulu, sempat stop olahraga, jadi cewek dulu nih, udah bisa ngerawat diri. Tapi kayak emang jiwa olahraganya emang nggak bisa hilang dari Emang kecil. kuat ya. Emang kuat. Akhirnya aku coba di gym, jadi gym addict. Akhirnya sekarang larinya ke golf, ke equestrian, ke kuda, sama ke tenis juga baru-baru ini. Itu sih. Kalau olahraga favoritnya kakak nih apa nih kak? Berkuda. Berkuda. Equestrian ya. Oh, baru-baru ini atau udah lama juga berkudanya? Itu pertama kali latihannya itu 2021. Kayaknya setelah COVID itu orang tiba-tiba banyak jadi hobi olahraga gak sih? Oh, benar. Lari, golf, tenis itu Kayaknya kan. emang ada dampak positifnya Ada ya dari dampak COVID-19. betul. Jadi pas aku malah cobain golf dulu 2021 waktu itu aku golf bertahan setahun tapi capek ya karena kan golf kalau nggak ada teman sendirian boring banget di lapangan. Bener. Karena aku coba cabur baru di equestrian ketagihan juga akhirnya fokus equestrian sampai sekarang konsistensi alhamdulillah. Oke, berarti kakak juga sering-sering nge-share konten kakak, kakak lagi berkuda, lagi olahraga gitu ya. Pastinya pasti keren banget sih emang brandingannya. Ngomongin masalah branding nih kak, gimana sih kakak dari awal membangun personal branding kakak di Instagram? Gitu gimana kak? Personal branding kita bangun di sosial media tuh ada yang asli ada yang palsu ya. Iya, To be honest ya betul. kan. Yes. Tapi itu balik-balik ke pilihan orang masing-masing. Kalau aku dari dulu bangun personal branding di Instagram, itu dulu aku zaman awal kuliah tuh nggak ada endorse sih. Jarang banget karena aku fokusnya kuliah terus. Cuman branding yang aku bangun di awal di sosial media itu keluarga. Jadi keluarga aku semuanya juga banci kamera, ya kata kasarnya kebanci kamera. Jadi Iya. papi mami aku tuh kalau tunjukin kamera, hai gitu. Asik gitu ya, positive Asik. vibes. Jadi orang-orang tuh jadi senang lihat Instagram aku, cuman pengen lihat ini keluarga lagi ngapain ya. Nah itu branding awal yang aku bangun. Oke. Sebenarnya tanpa sengaja sih, nggak sengaja. Aku nggak ada niat untuk bangun keluarga ini, cuman aku suka sharing-sharing kegiatan keluarga aku. Jadi orang-orang
Kak, kok nggak ada ngupdate ya di sosial media, mami papi kemana, Oh, gitu jadi gitu. nagih ya. Oh ternyata mereka suka loh dengan aktivitas Oke. keluarga aku gitu kan, rumah aku juga selalu rame dulu. Betul. Nah di situ aku mulai bangun branding aku dari family dulu, terus aku juga akur sama adik sama abang aku, kita suka olahraga bareng dari situ sih. Dan branding aku bangun yang pastinya pengennya terus berusaha positif ya. Jadi aku selalu men-share hal-hal positif aja deh yang tidak memicu keributan. Dan Iya, aku juga benar. paling males gitu lihat influencer-influencer yang mereka eksis, mereka rame endorse tapi attitude kadang nggak ada gitu kan. Jadi emang kita harus bangun branding dan performa dan juga attitude sih yang paling penting. Oke, benar banget sih Kak. Kalau dari Kakak sendiri, Kakak mulai bangun branding itu dari kapan nih Kak? Sejak kapan? 2015 kali ya? Itu pas semenjak Bujang Gadis SMA. Palembang. Oh, Iya. sejak Bujang Gadis Dari Palembang. situ. Itulah mengapa Bujang Gadis Palembang bisa mengubah Kakak ya, jadi yang awalnya tomboy jadi bisa merawat diri, Betul, bisa betul jadi apa ya, konten juga, sharing-sharing juga. Kepercayaan diri yang paling Bener penting. banget nih. Nah, menurut Kakak emang personal branding itu penting gak nih Kak? Penting banget dong. Kenapa Karena itu, personal Kak? branding itu yang bakal kita bawa kemanapun, dunia kerja, dunia pertemanan. Tapi kita perlahan akan tahu personal branding yang dibawa teman-teman kita itu adalah asli atau palsu gitu kan. Iya. Jadi personal branding itu yang paling kuat sih menurut aku. Jadi kalian siapapun pemuda itu harus punya personal branding, karakter sendiri yang beda dari yang lain. Betul. Jadi sangat penting ya Kak, sangat mempengaruhi ya. Nah Kakak sebagai, berarti Kakak nih kan sekarang sebagai influencer dan selebgram di Palembang kan ya. Jadi apakah Kakak emang sebenar-benarnya menjaga image atau ya emang sebenar-benar senetral itu kah atau gimana nih Kak? Jaga image gak sih? Dulu aku malah jaga image pas zaman-zaman Bujang Gadis Palembang atau Miss Earth. Oke. Jadi kalau zaman dunia pageant tuh kan kayak aku tiap hari harus make up, harus pakai heels. Itu sebenarnya bukan aku banget. Oke. Aku berterima kasih dengan Bujang Gadis Palembang dan Miss Earth bisa bawa aku sampai kayak sekarang. Cuman selama setahun menjabat itu tuh kan kita harus bener-bener jaga diri banget. Bener. Dari berat badan, dari makan, terus kita kemana-mana juga nggak boleh sembarangan pakaiannya. Itu aku ngerasa itu bukan diri aku sebenarnya. Cuman aku ambil hal-hal positifnya aja ya. Jadinya sampai sekarang ke bawah, oh kalau ketemu orang penting harus performanya gini loh. Itu yang aku Oke. ambil. Nah kalau jaga image sekarang enggak sih sebenarnya. Oh enggak, lebih ke natural ya. Lebih ke natural aja dan apa yang di sosial media sama yang aku aslinya ya nggak akan beda jauh. Cuman bedanya adalah sekarang aku jujur aja di Instastory itu jarang update. Oke. Karena gak tahu ya, mungkin faktor umur juga kali. Kayak makin tua aku makin ngerasa pengen private aja gitu. Aku nggak mau orang-orang tahu aku di mana aja. Kadang misalkan aku latihan kuda, latihannya pagi, ngupdate-nya besoknya atau malamnya gitu. Jadi aku nggak mau semua orang tahu kegiatan aku. Terus kadang kan mungkin privasi keluarga juga harus ada. Kalau dulu nggak loh. Semua apa yang kejadian di rumah aku update. Nah sekarang udah aku batasin sih, ternyata kita juga butuh privasi dari orang-orang lain. Oke, berarti perasaannya setelah Kakak lebih menjaga privasi Kakak, apakah ada perasaan oh ternyata lebih tenang ya? Iya, terasa Lebih Kak, tenang, lebih tenang banget karena Oke. nggak ada untung banyak banget loh kalau kehidupan kita harus orang lain tuh tahu gitu. Ya enak kalau orang lain itu tahu kehidupan kita, mereka malah mendoakan yang baik-baik atau misalkan support. Tapi ada juga yang ngomongin dari belakang atau Oh, didoain iya, yang enggak, benar. itu yang aku hindarin banget sih. Pastinya ada, setiap orang kan pasti ada yang iring juga, ada yang Iya. positif juga gitu ya Kak ya. Dan juga menurut Kakak nih, ketika Kakak sudah membangun personal branding dan sekarang udah jadikan personal branding Kakak yang seperti suka share tentang lifestyle-nya, tentang keluarga dan lain-lain, apa ada nih ketika Kakak bekerja langsung dilihat poin plusnya lah dari suatu Instagram itu atau media lainnya? Iya sih. Apa, Kak? Alhamdulillah. Kalau Kira-kira misalkan bagaimana langsung collab sama brand ya. Collab sama brand, alhamdulillah kira-kira aku malah collab brand tuh langsung sepaket sama beradikan aku. Kak, bisa nggak endorse-nya ngajak orang tua sekeluarga? Nah itu yang aku happy ketika aku kerja, ketika aku pengen mempromosikan sesuatu, aku juga ditemenin sama keluarga-keluarga aku, ponak-ponakan aku semuanya ikut. Jadi alhamdulillah banyak juga yang job-job yang diundang aku tapi yang diminta sekeluarga, kita bakal happy banget sih. Berarti emang diajak juga, jadi benar-benar happy karena dilibatkan ya dari program personal branding yang udah kita buat gitu Kak ya. Oke. Nah dari yang setelah dari seluruh pengalaman Kakak nih, ada nggak sih tantangan yang berat juga menghadapi dari netizen yang ada di sosial media? Banyak lah. Ya, boleh dong Kak.
Kalau tantangan dari netizen tuh kadang apa ya, ngapain posting-posting keluarga, mikirin gak sih kalau orang tuh gak semuanya punya keluarga harmonis. Oke. Oke, aku ngerti gitu, aku ngerti. Tapi kan itu bukan tujuan niat jahat aku gitu. Betul. Ya maksudnya kita nggak pernah bisa memilih orang tua kita siapa, kita nggak pernah bisa memilih circle keluarga kita kayak gimana. Cuman kan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Oh, berarti ntar kalau kita keluarga kalau bisa harmonis ya. Itu loh yang aku pengen sampein. Ya bukan berarti aku nge-share tentang keluarga aku bikin orang iri, enggak. Itu kan balik-balik ke mereka sebagai penikmat video dari aku gitu kan. Ya pasti dari aku nggak ada niat sama sekali untuk bikin orang kesel, bikin orang marah gitu, enggak sih. Tapi ya kalau tantangan itu ya wajar lah, yang penting kita jangan baper aja. Kita sebagai konten kreator jangan baper, as long emang kitanya nggak ada niat jahat ya. Tapi kalau misalnya kita emang berperilaku attitude yang tidak baik, terus dihujat sama netizen, ya udah itu emang salah lu aja gitu. Iya benar. Mungkin ada nggak sih Kak cara mengatasinya yang lain gitu, selain jangan baperan gitu loh? Ada nggak kira-kira khusus tips dari Kakak nih? Tips dari aku pertama udah pasti jangan baper. Terus kedua kalau nggak mau dihujat sama orang banyak di publik gitu ya, ya udah jangan jadi content creator, kunci aja Instagram kamu gitu. Betul. Kan nggak usah di following di followernya nggak usah banyak, private aja seprivate-privatenya. Cuman ya itu resiko dari public figure. Bahkan artis-artis di nasional pun juga pasti punya tantangannya masing-masing. Ya balik-balik udahlah, telan-telan aja gitu kan. Yang tahu kita kayak gimana itu kan cuma kita dan Tuhan. Bener. Dan orang-orang sekitar kita, ya udah gitu aja. Berarti memang itu sebagai konsekuensi kita Kak ya. Kalau misalnya kita dapat hal ini ya udah konsekuensinya itu. Berarti emang kita harus menerimanya dengan lapang dada. Iya, betul. Oke deh. Kakak kan juga sebagai pengusaha muda nih Kak ya. Kakak ada apa nih Kak, butik Sabrina Collection. Iya. Itu Kakak mulainya dari kapan nih Kak butik itu? Itu butik itu sebenarnya awalnya punya mamiku 2016-2017. Keluarga aku tuh basicnya di dagang. Dagang apapun dari dulu, dari handphone, terus dagang toko sepeda, terus sekarang di butik ya. Akhirnya sekarang kita juga merana di kuliner. Tapi basicnya di dagang. Jadi emang semuanya jualan aja gitu ya. Karena mami aku orang Padang. Jadi darah Padangnya udah ada. Kalau yang butik itu 2017 berawal dari hobi. Iya, mostly rata-rata usaha yang kita jalanin keluarga itu dari hobi dulu awalnya. Hobi tas, daripada beli yang baru, kenapa sekarang banyak yang jual pre-love tapi excellent. Ya udahlah beli pre-love, kenapa nggak dijualin aja? Jadi jualan tapi sama pakai. Jadi kalau kita punya butik sendiri gitu di rumah, bener-bener khusus tas kayak gitu. Jadi kalau yang second yang pre-love excellent kita bisa pakai, tapi kalau ada orang mau beli ya udah lepas aja. Cuman emang konsekuensinya adalah kita harus merawat banget itu tas. Jadi aku kalau udah pakai tas itu, aku taruh lagi ke butik, aku lap lagi gitu. Tapi kalau untuk tas daily itu aku nggak pakai yang di butik. Berarti emang dari hobi dan dari keluarganya juga emang udah minat ke ngarah dagang dan juga emang sukanya di bagian fashion lah ya Kak ya? Iya, itu salah satunya. Mungkin Kakak kalau ikut gabung dagang gitu dari pas kapan nih Kak kira-kira? Dagang itu ikut minat ke dalam bidang dagang gitu pas kapan? Yang benar-benar mulai jualan itu 2017. 2017 aku udah pre-love-in baju, live di Instagram, itu kerjaan aku. Terus aku tuh hobi banget kalau live di Instagram, kan kita kayak komunikasi sama followers aku. Nah, berawal dari jualin baju sendiri aja. Ternyata aku ngerasa passion aku juga ada di dagang. Nah, di situ aku mulai open Just Tip 2017 itu. Open Just Tip, terus aku ke Thailand open Just Tip, ya dari situ sih. Sampai akhirnya aku move ke Palembang. Ya balik ke dagang keluarga dulu kemarin di bike store, di toko sepeda. Sampai aku pengen lepas, aku akhirnya bilang ke orang tua aku, kayaknya kalau aku usahanya selalu mengikuti dagangan dari orang tua, kapan aku grow-nya. Jadi aku pengen keuangan semuanya aku yang atur, modalnya aku yang dari aku sendiri. Akhirnya sekarang udah lepas sih, udah punya usaha sendiri gitu. Keren banget nih Kak. Nah kalau gitu boleh dong kalau misalnya Atia mau minta gimana saran dari seorang influencer juga dan pengusaha muda nih untuk sukses menjalankan dagangnya secara ya sebagai seorang pemula lah. Gimana nih Kak caranya? Dalam dunia bisnis ya? Bener. Kalau dunia bisnis aku masih banyak banget belajar ya. Karena kadang aku juga
Alhamdulillah aku jam kerjanya itu tuh nggak dari pagi sampai sore. Iya. Jadi kadang ya aku pengen pagi ngetik laporan, malam pengen ngetik laporan. Ini akhir bulan ini lagi ngurusin gaji anak-anak nih, gitu kan. Cuman ya itu tadi kita harus tahu passion kita apa pertama. Jadi kita jangan asal dagang aja, tapi kita tidak mencintai bidang itu sendiri tuh jangan sampai. Oke. Kalau aku emang gak bisa kerja sama orang tuh nggak bisa, karena aku orangnya kayak susah diatur. Oke. Aku tuh orangnya cukup idealis gitu. Tapi kalau misalnya dagang sendiri, aku bisa mengatur semuanya sendiri. Aku punya ide aku jalanin sendiri gitu kan. Jadi kalau saran aku dari dunia bisnis itu yang penting harus tahu passion, terus konsistensi, Oke. dan kita harus punya karakter yang dimana kita itu bisa diterima oleh orang siapapun. Jadi itu tadi yang aku bilang, energi positif dalam diri itu emang harus kita bawa kemanapun. Iya. Jadi kalau misalkan kita sebagai penjual gitu ya, kalau pembeli itu mau nyaman sama kita, urusan beli apa enggak itu urusan nanti. Oke. Tapi yang penting aku gimana caranya ketemu siapapun, mau itu pembeli atau teman baru atau orang-orang baru, itu harus nyaman dulu ngobrol sama aku. Karena kita nggak tahu rezeki itu bakal datang saat itu juga atau nanti tuh dia belinya. Oke. Kalau misalkan dia nyaman, ayo udahlah kalau itu beli sama Risha aja lah. Nah, kita mikirnya membangun jangka kepercayaan panjang, juga ya. kepercayaan itu yang Oke. penting. Jadi apa sih selain itu yang menjadi alasan kakak nih biar yakin kenapa ya aku harus ikut dalam suatu bisnis itu? Kayak alasan kakak kenapa yakin untuk terjun di dalam suatu bisnis itu, Kak? Yang pasti cari cuan. Ya. Karena kita butuh cuan. Karena gini, ya karena kalau misalkan aku berharapnya dari uang calon suami aku nanti, aduh udah deh, cewek zaman sekarang masa nggak bisa sih nyari duit, ya kan? Karena zaman sekarang juga cewek itu nggak bisa dilihat dari fisik doang. Kita harus punya pikiran positif, kita harus punya value, kita harus punya istilah kalau bahasa Palembang itu kepacaan. Benar. Jadi amit-amit nih kalau misalkan kita ditinggalin sama suami kita, apapun alasannya dipisahkan oleh maut ataupun alasan lainnya, amit-amit ya Allah, kita bisa gitu berdiri di kaki sendiri. Benar. Jadi itu yang benar-benar bikin sekarang aku harus bisa kerja. Nyari duit sebanyak-banyaknya untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi someday kalau misalkan aku dekat sama laki-laki pun, laki-laki nggak bisa ngeremehin aku. Benar. Karena kebanyakan laki-laki sekarang ngeremehin cewek kan dari duit doang kan. Iya. Padahal lu salah orang. Iya. Gue juga bisa cari duit sendiri kok. Jangan sampai ngeremehin wanita tuh dari duit. Benar banget. Itu salah satu alasan aku kenapa pengen banget di bisnis deh. Oke. Kalau dari bisnis kakak itu sendiri, kakak seringnya menggunakan platform apa nih, Kak? Apa cuma media sosial seperti Instagram atau gimana nih, Kak? Sosial media aja sih. Sosial media seperti Instagram. Oke, lebih seringnya di Instagram. Lebih seringnya di Instagram karena insight aku cukup gede di Instagram dibanding platform lainnya. Beda dengan Instagram pribadi ya, Kak ya? Beda. Oke, beda. Berarti kalau untuk bisnis itu membangun dari nol juga, Kak, Instagramnya? Dari nol. Oh, gimana tuh, Kak? Tapi ya orang kan udah tahu yang punya itu aku. Jadi sebenarnya nggak dari nol banget. Jadi awalnya emang posting dari Instagram aku pribadi. Ya udah orang akhirnya nge-follow di akun-akun bisnis aku. Gitu. Ya ujung-ujungnya aku promosi di akun pribadi sih. Dari yang restoran, dari yang butik, semuanya aku posting di IG pribadi kok. Jadi kalau aku jarang posting story, sekali posting story kalau nggak kudaan, golf, olahraga pokoknya, kalau nggak usaha. Kadang aku nongkrong sama teman-teman nggak aku update karena udah terlalu nyaman untuk punya kehidupan privacy sih, untuk kehidupan pribadi ya, selain bisnis dan olahraga aku. Oke. Mungkin sekarang kan untuk bisnisnya kan lebih ke lifestyle fashion ya lah ya. Kakak ada nggak kepikiran untuk kembangin lagi bisnis kakak, mungkin beda di bidang yang lain? So far belum sih. Belum. Aku pengen fokus apa yang lagi running aja sekarang karena terlalu banyak bisnis juga. Takut nggak kepegang. Karena juga aku pengen berusaha. Kalau di bisnis nggak, di dagang nggak. Aku dagang udah cukup deh, kuliner sama fashion. Insya Allah grow aja di bidang itu. Tapi kalau di bidang lain kayak aku lagi tertarik sama politik. Lagi belajar politik juga sekarang. Terus juga di presenter. Itu aku lagi belajar. Tapi kalau di dagang enggak deh, enough insya Allah. Kalau menurut kakak emang lebih susah kita membuat suatu bisnis atau mengembangkan atau mempertahankan gitu, Kak? Mempertahankan. Bikin mah, tuh, Kak? apalagi kalau ada modal ya, gampang banget. Tapi ketika udah jadi, ketika udah nama, mempertahankan tuh susah banget. Apalagi kalau di kuliner ya, kalau di makanan tuh kan kayak quality controlnya harus tiap hari dicobain, fast food segala macam. Itu susah sih untuk mempertahankan. Tapi kalau barang-barang mati yang kayak
butik aku itu Iya. ya itu balik-balik ke marketingnya aja sih. Marketing yang harus kita gencar-gencarin terus. Tapi kalau makanan itu jauh lebih sulit karena rasa kan bisa berubah ya. Benar. Susah. Jadi ya orang mikirnya sebagai business owner itu gampang, kayak lu pasti banyak duit. Enggak juga. Ya semua itu punya tantangannya kok. Malah untuk mempertahankan suatu bisnis itu susah banget gitu. Jadi ya buat anak muda juga jangan cepet-cepet bangun bisnis yang asal-asalan juga karena nggak gampang. Oke. Terus cara kakak mempertahankan pernah nggak sih ngerasa apa aku nyerah aja lah ya? Pernah nggak kak di fase itu? Pernah. Oh, Pernah karena itu sempat ada di bidang yang bukan passion aku itu. Oke. Salah satu bisnis keluarga aku yang bukan di passion aku sempat nyerah. Cuman ya itu tadi ya aku nggak deh karena ini punya keluarga aku harus selamatin dia gitu. Oke. Karena bukan passion, jadi balik-balik harus di passionnya sih. Cara kakak untuk mempertahankan bisnis kakak yang sekarang apa aja nih kak? Sekarang udah pasti ya aku promosin terus di Instagram aku, terus ide-ide baru kayak Reels kan Instagram lagi gede-gedenya Iya, nih kalau benar Reels banget. kan kayak aku kalau kemana-mana endorse di brand lain pun aku pakai tas butik aku sendiri, oh tasnya lucu ya orang jadi lihat. Benar. Terus aku lebih ke kalau bisnis yang butik ini lebih ke door to door sih. Door to door. Door to door karena rata-rata kan yang beli tas butik aku ini banyak kan ibu-ibu. Sebenarnya banyak kan ibu-ibu yang apa ya gonta-ganti yang bosen ganti tas Iya. tuker tambah yang gitu Oke. kadang jadi lebih ke mulut juga gitu jadi kayak approach-nya lebih ke personal sih Oke, banyak lebih ke personal. Tapi menurut kakak, tadi kakak bilang lebih ke personal atau door to door kan ya. Tapi menurut kakak kalau apakah penting juga kalau misalnya kita di dalam suatu bisnis itu kita ada bisnis, kita kita harus bukan menyewa sih lebih ke lewat seorang influencer itu penting nggak kak ya? penting sih Penting. penting banget asal sasarannya tepat ya. Sasaran tempat. Karena nggak semua influencer itu sesuai dengan barang kita gitu kan. Yang aku bilang tadi orang yang punya restoran mau endorse aku makan jangan. Oke. Karena aku tahu kapasitas aku. Jadi emang Oke. sasarannya harus tepat gitu. Jadi ada orang-orangnya. Tapi kayaknya social media semuanya ada ini ya ada ads semua ya sekarang. Iya benar banget. Jadi itu kayaknya Like, lebih efektif deh lebih dibanding influencer. efektif. Oh daripada influencer menurut Menurut kakak itu aku, lebih efektif. lebih efektif. Karena lebih luas juga jaringannya Iya. kak ya. Oke. Nah sekarang kakak juga sebagai presenter ya kak ya. Itu baru juga mulainya atau gimana kak? Presenter itu kerja baru 2 bulanan, sekitar 2 bulanan dan itu juga kayak orang-orang sekitar aku kenapa lu nggak dari dulu sih gitu. Oke. Tapi ya itu tadi aku menikmati semua proses dalam hidup aku nggak semua yang aku pengen itu akan terjadi dalam barengan. Ya mungkin itu tadi rezeki yang 2018 semuanya barengan tuh Oke. pertukaran pelajar sama Miss Earth cuman ya nggak semua yang aku mau itu harus dikasih dalam satu waktu gitu kan. Iya benar banget. Aku ngerasa emang ada dulu beres kuliah itu aku sempat keterima di salah satu stasiun TV. Iya. Stasiun TV sebagai presenter tuh. Aku nggak ada basic presenter tapi aku ikut casting, keterima. Akhirnya orang tua aku bilang, kakak udah lama tuh di Bandung 4 tahunan, boleh ya pulang dulu ke Palembang 3 bulanan, Oke. karena orang tua kangen. Iya. Ya udah abis itu aku boleh ya ke Jakarta ya, fokus di presenter. Ternyata COVID. COVID kan stasiun TV anjlok banget semuanya Iya. kan. Ya akhirnya aku ngerasa ya udah itu bukan rezeki aku. Oke. Nggak kepikiran tuh mau jadi presenter lagi. Oke. Udah tuh fokus bisnis dari 2000 COVID kapan ya? 2020 ya. Sampai 2024 awal fokus bisnis olahraga. Oke, Sampai siap. akhirnya kemarin 2 bulan yang lalu aku diundang Pal TV sebagai bintang tamu. Oke. Nggak tahu kenapa mau nggak jadi presenter. Ya udah aku mau dong Karena mimpi juga kita karena dulu salah ya. satu mimpi aku juga dan ya Bener. udahlah mengisi waktu kekosongan aku di Palembang. Akhirnya ternyata momentumnya dapat di tahun ini. Semoga aja terus berkarir di dunia presenter terus gitu. Oke. Nah tadi juga kakak kan tadi termasuk di Bujang Gadis Palembang, jadi presenter juga, Miss Earth Eco Lifestyle pada tahun 2018, influencer, pengusaha, itu keren banget sih kak. Kakak bener-bener banyak memanfaatkan keadaan, situasi, dan mungkin boleh dong kak kasih saran untuk Sobat Pora buat untuk mengembangi dirinya, terus atau membangun personal branding atau hal yang lainnya, boleh dong kak motivasinya. Oke, namanya apa Sobat Pora ya? Iya. Hai Sobat Pora, aku Risha Monica. Tips saran aku yang penting ya untuk anak-anak muda di Palembang, Sumatera Selatan. Yang pertama itu harus tahu dan kenali diri kamu sendiri. Itu passionnya apa, sukanya apa. Kalau masalah insecure itu semua punya
porsinya masing-masing ya. Betul. Ada insecure yang ada di fisik, ada insecure di ekonomi. Tapi kalau kita selalu fokus sama keinsecurean itu, kita nanti nggak akan belajar dan nggak akan grow gitu. Oke. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu saran dari aku adalah berdamai dengan diri kalian. Terus kembangin diri kalian, jangan pernah berhenti untuk belajar karena sampai kapanpun, sampai tua pun kita akan terus belajar gitu, mau dari komunikasi dengan pasangan, dengan kerjaan, semua itu akan ada adaptasi, belajar terus menerus. Jadi yang penting berdamai sama diri sendiri, terus belajar, terus kenali diri kamu, dan jangan lupa olahraga. Karena percaya nggak sih, kalau misalnya kita tuh suka olahraga, tuh pasti energi positif dan jalanin kerjaan tuh jadi lebih enak loh. Kalau aku ya. Tapi ternyata setelah aku tanya sama kayak Oma Derai, sama atlet-atlet olahraga, ternyata iya, olahraga itu bisa bikin kita itu lebih fresh gitu loh. Jadi untuk sahabat-sahabat Pora di Sumatera Selatan harus sering-sering olahraga juga biar semuanya fresh gitu, kalian semuanya enak ngejalanin hari-harinya dan juga semangat terus ke depannya. Benar banget nih Kak. Dan juga fun fact juga nih, kalau misalnya olahraga, kita sering olahraga juga bisa membuat stres kita tuh juga turun banget nih. Aku kalau stres larinya olahraga loh. Benar. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Risha atas sharing ilmunya hari ini. Semoga Sobat Pora bisa menerapkan ilmu-ilmu dari Kakak, dan juga semoga Kakak kegiatannya lancar selalu, rezeki Kakak juga lancar. Dan juga ini Kak Risha ada sertifikat dari Dispora. Udah lama nggak ada sertifikat nih. Thank you Sobat Pora dan Dinas Pemuda Olahraga Sumatera Selatan. Oke deh, langsung aja nih Sobat Pora. Kamu terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel kita Dispora Sumsel TV, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share videonya. So see you di Ngopi Pora selanjutnya. Bye bye.